Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Oke, selamat datang di channel Sugeng Sungkono. Bagi yang baru gabung silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal TPS pengetahuan kuantitatif persiapan UTBK 2021. Nah, agar teman-teman lebih matang lagi untuk persiapan tes UTBK 2021-nya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum gabung di giveaway kemarin ya, saya masih ada waktunya, ini masih lama lah, sampai tanggal 22 Maret teman-teman ya, bertepatan dengan hasil SNMPTN 2021. Jadi yang mau ikutan giveaway buku UTBK 2021 silahkan klik link di atas ini ya teman-teman, ada videonya, silahkan teman-teman ikuti. Dan bagi yang sudah gabung semoga beruntung. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, di sini nomor 14 ya, di video sebelumnya teman-teman tinggal klik aja di kanan atas ini kalau mau tahu videonya. Oke, karena di sini ada kurva, ini misalkan 1, ini 2 ya. Katanya dia berpotongan di titik mana, berarti kita harus cek. Gimana ceknya? Kita sama denganin dulu Y1 sama dengan Y2. Berarti Y1-nya minus X kuadrat minus 2X positif 8 itu sama dengan 2X tambah 3. Nah, misalkan yang kiri pindah ke kanan semua, berarti kan ini 0 sama dengan ini, berarti X kuadrat ini jadi positif 2X, ini jadi minus 8, atau mau 2X nya dulu boleh, berarti ini kita hapus biar urut ya, berarti positif 2X negatif 8 ditambah 3, berarti di sini 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Boleh nggak ini ditukar tepat? Boleh ya. Jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita faktorin teman-teman semua, berarti di sini kita punya X, di sini X. Berapa kali berapa sih dua buah bilangan kalau dikali hasilnya minus 5, kalau dijumlahin 4. Berarti 5 sama 1 ya, 5 sama 1. Biar positif 4 ini yang positif, ini yang negatif. Kayak gitu kan? Atau ketukar? Enggak ya, enggak ketukar. Berarti di sini kita punya X-nya adalah positif 1 atau X-nya adalah negatif 5. Teman-teman lihat, sebenarnya ini udah ketebak. X-nya 1 ada nggak? Nggak ada. X-nya negatif 5 ada, yang C. Tapi silakan coba di sini masukin. Y sama dengan 2 dikali negatif 5 ditambah 3. Apakah hasilnya minus 7? Negatif 10 ditambah 3 itu adalah negatif 7. Gitu ya. Berarti tetap benar jawabannya C. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke nomor 1 ya. Berapakah usia Dea sekarang? Nah, ini soal tipe pernyataan ya. Jumlah usia Dea dan Emma adalah 28 tahun. 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Nah, berarti di sini ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Yang ditanya umur dia. Misalkan umur dia sekarang itu D. D ya, D itu Dea sekarang umurnya ya maksudnya ya. Nah, berarti pernyataan pertama itu adalah jumlah usia Dea dan Emma. Berarti Dea ditambah Emma itu akan sama dengan 28. Paham ya sampai sini? Kemudian pernyataan kedua itu adalah 5 tahun yang lalu. Berarti si Dea dikurangi 5. Itu akan sama dengan usia Emma 2 kali usia Dea gitu ya. Berarti 2 kali usia Dea, usia Emma-nya ya. Emma-nya dulu. Oh, berarti ini Emma dulu. Usia Emma yang 5 tahun yang lalu sama dengan 2 kali usia Dea yang 5 tahun yang lalu juga gitu. Nah, kita cek pernyataan pertama apakah bisa menjawab umur Dea sekarang. Nah, jawab nih. Berarti kalau pernyataan 1 aja kan D ditambah E itu adalah 28. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan karena dia masih ada E-nya gitu ya. Jadi tidak cukup ya pernyataan 1. Coba pernyataan 2 aja cukup nggak?
Ini kan berarti E sama dengan ini 2D. Di sini minus 10 ditambah 5 berarti minus 5. Nah, di sini juga masih ada D. Bukan masih ada D, masih ada E ya. Berarti tidak cukup juga. Nah, kalau pernyataan 1 gak cukup, pernyataan 2 gak cukup, coba gabung ya. Nah, oke, coba kita gabung. Berarti kalau kita gabung, E-nya itu adalah 2D minus 5. Masukin sini ya. Berarti D ditambah E-nya adalah 2D dikurangi 5, itu sama dengan 28. Berarti ini 3D, di sini 33, ya enggak? Karena 28 tambah 5, maka D-nya adalah 11. Nah, kalau D-nya 11, berarti dia menjawab ya pertanyaan dia sekarang, umur atau usia dia, yaitu adalah 11, gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah C. Kalau digabung cukup, itu C teman-teman ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Kayak gitu ya. Next, nomor 2. Ini sama tipenya kayak tadi, cuma soalnya beda, tapi tipenya sama. Berarti yang ditanya, kita fokus ke yang ditanya. Volume ya. Volume itu apa sih? Sisi kuadrat atau rusuk kuadrat ya. Pernyataan pertama, katanya rusuk atau S-nya adalah 5. Pernyataan kedua, luas permukaan. Luas permukaan itu apa? 6 kali sisi kuadrat, itu adalah 150. Gini kan sebenarnya. Nah, apakah pernyataan 1 cukup menjawab volume? Jawab dulu dong. Nah, pernyataan 1 cek. Dapat ya, karena volume itu kan sisi pangkat 3, di mana sisinya adalah 5, pangkat 3 adalah 125. Menjawab ya, menjawab. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau dia menjawab, jangan langsung jawabannya A. Gitu ya, jadi kita cek dulu pernyataan 2. Pernyataan 2 itu adalah 6S kuadrat itu sama dengan 150. Maka S kuadrat sama dengan 150 bagi 6 adalah 25. Otomatis S-nya adalah 5. Oke? Nah, berarti kalau S-nya 5, menjawab nggak? Menjawab, karena volume itu adalah S kuadrat, S pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 tetap 125. Menjawab juga. Kalau pernyataan 1 menjawab, pernyataan 2 menjawab, jawabannya adalah D. Pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab, dan pernyataan 2 aja cukup. Gitu ya. Next, nomor 3. Manakah garis di bawah ini yang gradiennya tidak sama dengan gradien garis ini? Gradien itu adalah gini teman-teman, Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien itu adalah M ini teman-teman. Yang nempel di X, ini gradien. Dengan catatan, si Y-nya tidak ada, ada angkanya lagi gitu. Berarti di sini gradiennya berapa nih? Ayo, berarti Y sama dengan negatif 2X positif 3. Nah, gradiennya adalah 2. Minus 2 ya, ada minusnya. Nah, berarti yang mana sih yang tidak sama gitu gradiennya? Kita cek ya nggak? Ini berarti Y sama dengan negatif 2X positif 5 ya. Gradiennya negatif 2. Nah, berarti dia sama. Berarti salah. Yang B. Ini nih teman-teman lihat. Berarti ini Y per 2 sama dengan negatif X positif 3. Berarti Y sama dengan 2-nya pindah. Jadi negatif 2X positif 6. Dia gradiennya nih. Sama ya, minus 2. Berarti salah. C. Nih, udah ketebak ya. Gradiennya adalah negatif setengah. Enggak. Bukan. Berarti ini pokoknya dia pindahin dulu. Y sama dengan, kalau misalnya dia pindah ke sini, tulis deh, berarti 1/2 ya. Minus X minus 3. Berarti tetap Y sama dengan negatif 2X minus 6. Tetap dia gradiennya adalah minus 2 teman-teman ya. Salah lagi. Yang D. Yang D itu tetap ini. Minus 2 tetap. Y-nya sama dengan negatif 2X positif 7. Ini untuk yang D. Tetap dia gradiennya adalah minus 2. Berarti otomatis jawabannya yang E teman-teman ya. Coba yang E itu berarti dia 2Y sama dengan negatif X positif 9. Berarti Y-nya adalah negatif 1/2X tambah 9. Berarti ini jawabannya ya.
ini itu tidak sama dengan negatif 2 gradiennya. Berarti ini yang benar, karena yang ditanyakan tidak sama. Teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di nomor 4 ini silakan teman-teman kerjakan dulu ya. Lalu setelah itu teman-teman lihat video pembahasannya. Oke. Ini ada sebuah persamaan yang ditanya 8 pangkat M. Berarti ini kita bisa, ini kan kalau misalkan jadi 4 pangkat M dikali 4 pangkat negatif 1, ya enggak? Karena kalau dikali itu pangkatnya di jumlah. Ditambah 4 pangkat M sama dengan 15 per 4. Nah, berarti di sini 4 pangkat negatif 1 berarti kan bisa jadi ke bawah ya, per 4. Ya enggak? Berbalik kan? Tambah 4 pangkat M sama dengan di sini 15 per 4. Nah, ini kita kedua ruas kita kali 4 aja biar 4-nya hilang yang di bawah. Berarti di sini hilang ya. 4 pangkat M ditambah ini berarti 4 pangkat M, 4 kali maksudnya ya. Sama dengan ini si 4-nya hilang berarti 15. 1 ditambah 4, 5. 5 kali 4 pangkat M itu sama dengan 15. Di sini 4 pangkat M-nya adalah 15 bagi 5, 3. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah 8 pangkat M, teman-teman ya. Coba perhatikan di sini 8 pangkat M itu artinya 2 pangkat 3M ya. Ya enggak? Nah, berarti ini juga 2 pangkat 2M. Itu akan sama dengan 3. Perhatikan teman-teman, di sini kita maunya itu 2 pangkat 3M, sedangkan di sini kita punya 2 pangkat 2M. Nah, gimana caranya nih? Kita bisa gini dulu. Ini kan 2 pangkat M, bisa dipangkatkan 2 ya? Bisa nggak sih kayak gini? Bisa ya, karena sifat pangkat itu kalau dipangkatin lagi jadi kali. Itu sama dengan 3. Otomatis 2 pangkat M-nya adalah akar dari 3. Paham nggak sampai sini? Nah, berarti dari sini pun kita udah tahu 2 pangkat M dipangkatkan 3. Sedangkan 2 pangkat M-nya itu adalah akar 3. Berarti akar 3 dipangkatkan dengan 3. Itu jadi gimana? Nah, berarti kalau akar 3 dipangkatkan 3, artinya dia itu kan akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3 gitu kan. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Akar 3 ya akar 3. Udah. 3 akar 3. Gitu ya teman-teman. Kalau bingung, pokoknya ulang-ulang lagi video ini, oke? Next, nomor 5. Nah, di sini 2AX tambah 2 adalah 10. 4BX tambah 4 adalah 6. A per B-nya berapa? Nah, kita sederhanakan dulu. 2AX sama dengan 10 kurang 2, berarti 8. Jadi AX-nya adalah 4 ya. Sedangkan di sini 4BX itu akan menghasilkan 6 dikurangi 4 adalah 2. Berarti BX-nya adalah 1 per 2 atau 2 per 4 kan 1 per 2. Nah, karena ditanya A per B, berarti bisa tulis AX per BX. Boleh nggak sih? Boleh ya. AX-nya itu adalah 4, BX-nya itu adalah 1 per 2. X-nya coret, berarti A per B itu akan menghasilkan 8. Nah, berarti di sini jawabannya 8, teman-teman. Dan ternyata tidak ada, ya nggak apa-apa, berarti jawabannya adalah F. Gitu ya. Oke teman-teman ya, di sini kita nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini silakan teman-teman kerjakan ya di kolom komentar. Saya ingin tahu ada berapa sih yang nonton gitu kan, dan ada berapa yang mengerjakan soal dari saya. Oke ya. Untuk videonya kita cukupkan dulu di sini teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini silakan like, jika tidak suka silakan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.